Lantas bagaimana kondisi para korban luka dari peristiwa kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Claudia Carla dan juga juru kamera Febri James di RSUD Kota Bekasi. Carla, selamat pagi Carla. Carla, bisa Anda informasikan jadi berapa penumpang yang saat ini masih dirawat di RSUD Kota Bekasi dan bagaimana kondisi mereka? Carla. Baik Adisi dan juga saudara, tadi dari pihak RSUD Kota Bekasi telah mengupdate informasi terkini terkait dengan jumlah korban yang dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi, di mana untuk jumlah korban yang telah dievakuasi di RSUD Kota Bekasi ini ada 54 orang dan 3 diantaranya Adisi dan juga saudara ini telah dinyatakan meninggal dunia. Dan dari 54 korban tersebut yang telah dilarikan ke RSUD Kota Bekasi, 15 orang ini telah diperbolehkan pulang dan telah pulang dan meninggalkan RSUD Kota Bekasi. Namun 17 diantaranya ini masih berada di ruang rawat inap untuk penanganan lebih lanjut. Dan tadi dari keterangan pihak rumah sakit juga menyatakan ada 2 korban yang tengah dipersiapkan untuk menjalani operasi, di mana untuk korban-korban yang dilarikan ke RSUD Kota Bekasi ini mengalami sejumlah luka, diantaranya memar, kemudian juga hingga patah tulang. Sementara berikut yang dapat diinformasikan dari pihak RSUD Kota Bekasi, namun untuk jumlahnya berapa yang menderita luka ringan dan juga berapa yang menderita luka berat ini masih dalam proses pendataan oleh pihak ataupun juga tim dokter spesialis yang menangani para korban. Di mana kalau tadi kita lihat juga sejak pagi hari sejumlah tokoh Adisi dan juga saudara ini telah datang ke RSUD Kota Bekasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto yang datang pada pukul 8.38 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh Seskap Teddy Indrawijaya yang memasuki RSUD Kota Bekasi yang berada di Bekasi, Jawa Barat, lalu kemudian untuk menjenguk dan juga melihat kondisi terkini dari para korban yang telah dievakuasi ataupun dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Di mana tadi Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa akan segera melakukan investigasi terkait dengan insiden ini dan akan segera membangun flyover untuk wilayah perlintasan kereta, terutama di wilayah Bekasi yang menjadi titik perlintasan kereta yang diduga menjadi salah satu pemicu dari terjadinya kecelakaan tersebut. Di mana juga tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyebutkan akan menggelontorkan dana sebanyak 4 triliun untuk kemudian menangani penanganan perlintasan rel kereta api yang berada di luar Pulau Jawa. Lalu kemudian juga saudara, terkait dengan kondisi terkini dari para korban, ini juga kami akan langsung menanyakan kepada salah satu kerabat dari korban yang berada di RSUD Kota Bekasi. Selamat pagi dengan Mas Iqbal. Ya, betul. Mas Iqbal, ini untuk korban yang dilarikan ke rumah sakit ini sebagai apa? Apakah sepupu atau kemudian saudara atau seperti apa? Oh, aku sebagai adik sepupunya yang kan sakit itu adalah kakak sepupu aku sendiri. Atas nama siapa Mas, kalau boleh tahu korbannya? Endang Kuswati. Nah, untuk terkait dengan kondisi korban, apakah sudah ada informasi saat ini kondisinya seperti apa? Informasi yang aku terima sih saat ini tuh lagi sedang ronsen ya, karena udah kurang lebih 10 jam untuk ketiban puing-puing ya. Jadi baru tadi selesai sekitar jam 8. Jadi saat ini lagi proses di ronsen untuk memastikan apakah ada patah tulang ataupun yang lain-lainnya. Oke, ini berarti kondisi dari korban dievakuasinya pada pagi hari tadi? Ya, tadi pagi sekitar jam 7-an. Tadi sempat bertemu ketika korban memasuki RSUD Kota Bekasi ini? Ya, sempat ketemu sih. Jadi kondisinya tuh masih lemas ya, karena udah hampir 10 jam juga tadi. Jadi cuman bisa bilang sakit doang aja sih. Nah tadi udah langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit. Dari penglihatan Mas sendiri ini bagaimana kondisi dari korban saat dibawa ke rumah sakit selain lemas? Mungkin terlihat ada beberapa luka di area mana seperti itu? Oh, untuk kondisi sih dia kakinya pada bengkak-bengkak ya, karena udah lama kurang lebih 10 jam. Jadi terlihatnya jadi dari luarnya aja gitu, tapi kita nggak tahu dari dalam itu apakah patah tulang ataupun yang lain, seperti itu sih. Ini mengetahui bahwa
korban ini menjadi korban dari insiden kecelakaan ini, dari kapan pihak keluarga mengetahui hal tersebut? Kita tuh ketahuinya itu sekitar jam 10 ya. Jadi itu langsung dari korban langsung nelpon ke kita kalau misalkan dia tuh terkena bencana. Jadi setelah dia nelpon kita buru-buru langsung langsung ke stasiun, tapi dari situ setelah kita datang, kita memastikan itu sama sekali nggak ada kabar lagi. Tapi dari situ kita coba cari-cari ya dari orang-orang media, ternyata dia tuh masih di dalam gitu. Jadi kita sempat coba cari-cari di rumah sakit, beberapa rumah sakit gitu. Sampai jam 2 malam baru ketahuan kalau orang tersebut masih di dalam gitu. Oke, berarti kalau informasi pertama itu dapat dari jam 10 malam ya. Semenjak jam 10 malam itu apakah ada informasi terbaru lagi yang disampaikan dari korban langsung mungkin? Dari semenjak dia telepon tuh nggak ada kabar lagi ya. Telepon cuman berdering doang, cuman bisa kita telepon tapi nggak ada balasan dari korban sih. Jadi kita tetap masih bingung mencari apakah korban udah dievakuasi atau belum. Seperti itu. Ini posisinya saat kejadian semalam ini korban pulang kerja atau seperti apa sih, Mas? Korban pulang kerja ya, karena biasa dia pulang pergi dari Bekasi itu ke Jakarta, yaitu jadi mobilitasnya dia tuh memang lebih seringnya menggunakan kereta. Oke, berarti memang sehari-hari melewati rute ini ya, begitu? Ya, sering sekali dong dia rute biasa dia untuk berangkat bekerja sih. Apa sempat diceritakan sedikit ketika menelpon keadaan pasca ataupun juga saat kejadian ini, ada sedikit informasi yang disampaikan oleh korban kepada pihak keluarga? Informasi yang dia kabarin tuh cuman dia kecelakaan, dia ketiban puing-puing dan minta tolong bantuan gitu. Tapi semenjak dari situ kita memang udah benar-benar lost kontak dan nggak bisa mengabari dengan telepon ataupun apapun semua. Baik, lalu kemudian ini mendapatkan informasi kemudian ke RSUD Kota Bekasi, ini dapat dari mana, Mas, akhirnya? Jadi tuh sebenarnya kita memang langsung langsung ke stasiun untuk melihat situasi apakah ada nama-nama korban gitu. Jadi kita sebenarnya udah stay dari malam, dari jam 11 untuk memastikan korban-korban yang dibawa ataupun amit-amit sampai MD gitu ya. Jadi kita tetap stay, tapi di jam 2 malam itu tuh kita baru dapat kabar kalau misalkan korban itu masih ada di dalam itu dan masih butuh bantuan. Jadi aku langsung mengabari pihak dari PT KAI-nya untuk bisa dibantu untuk proses pemberian oksigennya. Gitu. Lalu kemudian apakah sudah ada kabar, ini kan tadi disebutkan bahwa saat ini proses yang dilakukan adalah ronsen ya, begitu. Nanti penanganan selanjutnya seperti apa? Sudah ada informasi dari pihak rumah sakit? Untuk saat ini sih belum ada informasi tambahannya, cuman sebatas masih proses ronsen aja. Jadi kita masih menunggu hasil uji lab yang ada di rumah sakit tersebut. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Semoga lekas pulih untuk beliau dan semoga bisa lekas membaik. Terima kasih atas waktunya. Ya saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan salah satu pihak keluarga korban yang menjelaskan bagaimana kronologi akhirnya ia bisa mendapatkan data bahwa keluarganya ini menjadi korban dari kecelakaan kereta yang terjadi pada malam kemarin, di mana keluarganya ini dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Dan memang hingga saat ini saudara ada 54 orang dan 17 diantaranya masih menjalani rawat inap dan 15 orang diantaranya ini sudah dipulangkan. Di mana tadi juga pihak-pihak ataupun tokoh-tokoh terkait ini sudah datang ke RSUD Kota Bekasi, diantaranya ada Presiden Prabowo Subianto ditemani Seskap Teddy yang kemudian menjenguk para korban dan juga menyampaikan simpati dan atas kejadian ini, di mana ia juga menegaskan bahwa investigasi akan lekas dilakukan, kemudian juga akan membangun flyover untuk di wilayah Bekasi, terutama di perlintasan kereta, dan akan menggelontorkan uang senilai 4 triliun rupiah untuk kemudian menangani perlintasan kereta. Dan sebelumnya juga saudara, ini Wali Kota Bekasi juga sempat berkunjung ke RSUD Kota Bekasi dan mengatakan bahwa untuk biaya rumah sakit ini sepenuhnya ditanggung oleh PT KAI dan juga oleh Pemkot Bekasi. Kembali ke studio. Baik, kita akan update lagi perkembangan dari sana terkait dengan kondisi para korban luka-luka yang dirawat di RSUD Kota Bekasi. Tadi Anda sebutkan bahwa 15 orang sudah diperbolehkan pulang, sementara 17 lainnya masih dirawat inap. 2 orang lainnya masih dalam persiapan untuk operasi karena mengalami
patah tulang dan juga cedera lainnya yang membutuhkan perawatan lebih lanjut dengan tindakan operasi. Kami akan update lagi perkembangannya dari sana. Terima kasih Claudia Carla dan juga Febri James melaporkan langsung dari RSUD Kota Bekasi. Saudara